Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama gua di Kilas Balik Misteri. Kali ini kita kedatangan tamu dari Karawang. Tamu kita kali ini mempunyai pengalaman misterius yang sangat di luar nalar. Dia tuh suka diganggu ketika lagi bekerja dan juga ketika lagi di mes. Dia suka diganggu makhluk-makhluk gaib. Dan juga tamu kita kali ini mempunyai pengalaman ketika lagi di jalan mengalami musibah yaitu kecelakaan ya, gitu kan, kecelakaan. Nah di situ sebelum terjadi kecelakaan itu beliau ini mempunyai kejadian-kejadian janggal di situ, gitu kan. Nah untuk cerita lebih lanjutnya lagi, langkah berikutnya kita langsung saja ke narasumber kita. Silahkan. Oke, makasih Bang Awal atas waktunya untuk menceritakan mistis atau horor ya gitu kan. Ya. Perkenalkan, nama saya Dion, saya asal Bogor, saya merantau ke Kerawang. Saya kerja di satu perusahaan. Saya itu dikasih tinggal sama bos saya, suatu rumah tuh ya. Terus saya tempatin sendirian, soalnya karyawannya satu. Oh cuma Mas Dion aja? Iya, cuma satu doang, cuma saya seorang. Saya masuk pertama itu ya enjoy, aman, tentram lah sama situasi rumah, sama mes, sama kerjaan tuh aman, enjoy aja. Terus menjelang 2 minggu atau 3 minggu baru ngerasain. Pas ngerasainnya itu pas malam sih, pas mau tidur mau istirahat, ada suara cewek nangis lah, ada suara apaan di belakang rumahnya itu. Dan gitu di hari itu saya percaya aja, kata gue teh ya mungkin apa suara apa nggak jelas. Gua tidur tuh selama seminggu itu diganggu terus. Terus pas udah menjelang dari yang tadi 2 minggu lah, gue penasaran kan, masa gue tidur setiap mau istirahat diganggu terus di mesnya itu. Gue beraniin diri lah, gue mau ngecek apaan sih itu. Terus saya cek ya di kamar mandi tuh yang belakang. Di kamar mandi kan ada 2. Kalau bagian gue kan di dalam. Yang di belakang emang kamar mandi tuh jarang dipakai, kosong. Tempat tamu doang itu. Gue beraniin masuk itu ke kamar mandi yang satu. Emang ada bener. Kelihatan itu. Apa itu? Cewek itu, kayak Kuntilanak. pokoknya serem banget mukanya. Kayak gimana tuh, bisa diceritakan nggak bentuknya kayak gimana? Ya kalau masalah bentuknya emang gimana ya, kayak dasteran gitulah, cewek Tapi pakai daster. ya gitu. Pokoknya mukanya serem. Yang intinya apa sih namanya, dia tuh kayak gimana ya, kayak ganggu atau gimana gitu, nggak tahu kan. Terus saya bilang lah ke bos, kata gue teh, oh ini tempatnya kayak gini banget. Terus bos tuh bilang, emang iya dari dulu kayak gitu. Jadi banyak karyawan yang gak betah tuh tinggal di mesnya. Karena mesnya itu serem banget. Apalagi sendirian. Ya apalagi sendirian. Apalagi kan gue orang jauh kan, orang Bogor. Gue beraniin lah. Udah bos udah kasih tahu. Terus kan udah gitu malam sebelum isya kalau salah, gue habis sholat maghrib lah. Gue sholat maghrib, gue beres-beres kan. Terus ada suara nggak jelas lah apa. Gue biarin aja tuh. Nah udah biasa kata gue teh, biarin. Mau ganggu aja silakan kata gue. Asal jangan wujudkan depan gue gitu kan. Gue paling takut. Asal jangan nampakin. Nampak berwujud depan gue aja gitu kan. Kalau suara-suara mah bodo amat lah. Bodo amat kalau gue mah. Suaranya gimana tuh? Apakah nangis, apa ketawa? Suaranya nangis, ketawa, terus kayak suara tembok krek-krek gitu kan. Gitu. Kayak dicakar-cakar. Nah itu dari situlah apa sih? Gue juga biasa aja lah, bodo amat kata gue. Yang penting jangan berwujud depan gue, udah. Jangan nampakin. Nah jangan nampakin lah gitu katanya. Gitu. Terus gimana gitu? Udah gitu kan dalam apa sih? Terus mungkin
Selain itu ada lagi makhluk-makhluk gaib yang lain? Kalau masalah makhluk gaib emang dibilang kata bosnya banyak. Banyak. Sebelum kerja di situ emang saya udah dibilangin gini-gini kan tepatnya, katanya. Oh ya udah, kata gue kan, gue kan cuma penasaran nanya tuh, kok diganggu kayak gini, kata gue tempatnya. Makan kayak merasa nggak betah. Gue dalam 2 bulan itu kerja, gue sumpah pengen balik, nggak betah. Bukan nggak betah masalah kerjaannya ya, kalau kerjaan enak banget. Cuman nggak betah karena ada makhluk gitu mungkin ya. Nah gitu, jadi di mesnya itu masa nggak betah tidur di situ. Pengen ngontrak ya, kata gue teh, mikir lagi, pengeluaran double, kata gue teh. Mending udah gue tidur di situ, beraniin. Dan yang anehnya itu pas tidur itu ya ganggunya itu kayak gimana, ganti-ganti tiap hari itu. Ganti-ganti. Ada yang nangis, ada yang tembok kaca gitu kan. Iya. Terus barang pada berisik lah. Ada, kata gue teh, kayak tikus ya, bodo amat, kata gue teh. Yang kagetnya itu pasti kamar, tapi itu nggak berwujud sih. Berwujud. Jadi barang itu nggak berwujud. Jadi barang itu terbang. 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 Apa tuh yang terbang? Yang terbang itu ya apa sih? Tas gua sih yang di pojokan. Masa kan tas, kata gua teh, berat. Masa terbang gitu kan? Nggak ada angin, nggak ada apa, kata gua teh. Iya. Kata gua teh kaget banget, apaan nih, kata gua teh. Kok makin kesini kayak berani banget, kata gua teh. Udah gitu kan, gua beraniin ya ke para paranormal lah. Oh, jadi sempat minta bantuan paranormal juga. Nah, paranormal. Gua nanyain, kok kayak gini banget, apa gua nggak diterima di tempat ini apa gimana. Terus kata paranormal tuh bilang, dia tuh bukan masalah gangguin kamu, katanya. Dia tuh cuma pengen perkenalan biar kamu deket sama yang di situ, katanya. Dia nggak niat jahat, katanya. Dia emang dari dulu kayak gitu. Jadi biar bisa adaptasi di situ. Nah itu. Mungkin karena Bang Dion ini orang baru kali di situ. Nah mungkin. Tapi kalau kesininya, kalau kesini sekarang ya mungkin udah adaptasi, udah biasa, udah nggak ada. Tapi yang dibilang Bang Dion katanya diganggu genderuwo itu. Nah itu di luar, itu beda lagi. Kalau di dalam itu udah biasa aja. Kalau di luar itu emang serem banget. Saya pernah itu pulang main ya, pulang kerja kan beres-beres, keluarlah main, pulang malam itu jam berapa? Jam 2 lah. Gua pulang sendirian, lampu pada gelap. Kata gua tuh apaannya itu, kata gua teh. Gua liatin, ternyata dia matanya nyala. Kata gua teh, apa kayak hewan apa gitu, kata. Ternyata emang sosok genderuwo itu. Genderuwo. Yang emang apa sih dibilangnya, gede banget lah. Itu lokasinya emang jauh dari pemukiman apa gimana itu? Jauh emang. Agak jauhan. Emang tempat gua itu mes, ruko-ruko semuanya. Kan kalau ruko-ruko itu orangnya pada pulang kalau udah malam, nggak diem di situ. Cuma gua doang sendiri di mesnya itu. Berarti memang tempatnya serem kali ya, banyak kebun-kebun atau gimana, pohon gitu. Ya emang dulunya kayak gitu, kata paranormal tuh. Yang dijelasin paranormal itu gimana lagi tuh? Yang dijelasin paranormal mungkin buat keselamatan Bang Diannya gimana? Ya untuk keselamatan saya banyak-banyak berdoa aja, katanya. Kamu di sini emang baik, katanya, niat kamu baik, pengen kerja di sini. Dia juga nggak bakal ganggu, kecuali kamu emang misalkan sengaja apa sih yang si makhluk itu gua tantang, baru dia galak, katanya. Baru dia niat jahat. Tapi kan gua mah enggak, kata gua teh, Pak, saya maaf, saya mah kalau kesini saya niatnya kerja. Saya nggak nantang apa sih makhluk goib yang tinggal di mes itu. Kata saya bodo amat kalau emang mau ini mah, gitu kan. Orang kita beda alam, kata gue teh. Masing-masing aja. Ya masing-masing aja, kata gue teh. Tapi apalagi tuh kejadiannya setelah ketemu genderuwo itu? Setelah genderuwo itu kan, gue main tuh keluar. Main keluar sama teman-teman. Udah beres, gue balik sendirian. Gue apa sih dibilangnya, kayak musibah gitu lah. Musibah. Sampai gue nabrak mobil lah.
sampai habis belasan juta. Hasil kerja keringat gue itu. Maksudnya kecelakaan Kecelakaan di jalan. di jalan gue itu. Itu ceritanya gimana itu bisa kecelakaan gitu? Gue itu kan sama teman-teman ngopi-ngopi lah sampai jam berapa ya? Jam 1 pada bubar kan. Teman-teman kan pada jauh, pada Cikampek, Rengas Dengklok, pada pulang lah semua pada puyat. Gue balik sendirian, gue di Resinda tuh. Di Resinda itu gue emang ngebut karena gue ngantuk pengen tidur. Gue nyalip truk, ada mobil di tengah diem, tapi sini emang kanan. Dia diem aja, kata gue, tanya kenapa mobil? Dulu posisi saya udah ngebut, saya nggak bisa ngerem, nggak bisa. Saya ngerem itu emang, tapi nggak bisa diem langsung. Seolah-olah motor tuh kenceng banget. Udah gitu kan gue nabrak mobil, sampai hancur mobil depannya itu, sampai radiatornya bocor lah. Kata gue teh buset, kata. Mobil lagi diam. Mobil lagi diem. Nah, itu, Maksudnya dia diem tuh bukan diem di parkiran loh. Dia di jalan raya. Dia mau belok, nggak tahu mungkin di depannya ada truk kali ya. Gua maju aja, udah gitu gua tabrak. Tapi yang anehnya, gua nggak kenapa-napa. Kata sapam situ, kok kamu kayak gini sih, katanya? Nggak luka, nggak apa? Ya gua juga nggak tahu, kata gua teh. tapi motor hancur. Motor hancur, mobil hancur. Motor hancur. Gua juga sampai merinding anjir. Nah itu sebelum kecelakaan itu ada apakah sebelumnya Bang Dion melihat sesuatu sosoknya? Nggak ada gua itu. Nggak ada. Nggak ada. Pas nabrak itu saya posisinya kayak terbang aja udah. Cuman berarti Terbang terus tahu-tahu duduk udah. Duduk dekat motor itu. Gua lihat motor sama mobil hancur banget, kata gua teh. seolah-olah kayak ada yang nolongin gitu. Nah, soalnya ada yang nolongin. Kata gua teh kenapa itu kan? Apa gua nggak salah apa gimana kan nggak tahu. Iya. Terus gimana lagi tuh? Setelah kejadian itu gimana? Setelah kejadian itu ya gue juga ngobrol sama si itu ya gimana dia minta ganti rugi. Kan gua kerja kayak gini, kata gue teh. Udah gitu apa sih? Mobil tuh dibawa ke bengkel lah. Si mobil yang tadi itu. Dikasih totalnya berapa, kata gue teh? 17 juta lebih. 17 juta. Tapi tanggung jawab itu ganti. Tanggung jawab saya. Nggak mungkin kalau saya salah ya Harus tanggung jawab. tanggung jawab. Udah gitu beres lah gitu masalah. Alhamdulillah, kata gue teh. Ada rezeki dari mana ya? Tapi sampai sekarang Bang Dion dari setelah kejadian itu masih kerja di tempat itu? Masih kerja, alhamdulillah. Sekarang udah lancar lah, aman, alhamdulillah. Tapi ya kalau masalah kerjaan di lapangan ya kayak gitulah bilangnya. Apa sih? Gue pernah kejadian ya mungkin karena kerja di lapangan saingan. Gue tuh kalau istilahnya apa sih? Kalau ilmu-ilmu gak tahu kan, kayak nyantet nggak tahu kan. Gue pernah tengah malam sebelumnya nih ya, sebelumnya saya kerja biasa, enjoy. Ya mungkin gimana ya ceritanya? Gue tuh di lapangan kerja, terus ada bersaing gue tuh kayak gimana ya orangnya, kayak konyol banget emang. Gue tuh gimana ya, gedek lah lihat orang itu, seolah-olah dia tuh apa sih pikirannya gue yang ngambil customer dia lah apalah. Ya. Kata gue teh kalau dia minta ya gue kasih, kalau gak minta ya gak bakal gue kasih kan. Mungkin dia gede dalam 2 minggu kalau salah gue kena tumbang gue. Kenapa tuh? Ya badan pada sakit semua, pada ya kayak gimana ya, pokoknya sakit. Udah gitu malah tengah malam ini si leher kadang kayak gitu. Gak bisa tidur itu 1 malam. Selama 2 minggu itu? Enggak, selama satu malam doang itu dicekik gitu. Balik lagi lah paranormal. Gue tanya, Pak, ini kenapa? Oh iya, kamu kerjaan emang ya ada apaan? Gue ceritain lah bla 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 bla. Dia paham. Oh iya, ya udah katanya. Tanya lagi sama gue,
mau digimain orang. Nah, Kan gue bingung. ya. Mau digimain orang kan. Kata gue gimana maksudnya? Nah. Terus akhirnya gimana? Diapain tuh orangnya? Ya kata saya tuh ya udahlah Pak, kata gue teh. Kalau emang niat dia jahat sama saya, mungkin buat saya berhenti atau gimana, biarin aja Pak, kata saya. Saya emang kalau masalah kerjaan saya masih tetap di situ. Kalau emang dia ngelakuin satu lagi atau ada lagi lah ke gue gitu kan, saya baru berani nekat temui dia. Tapi itu kan itu baru sangkaan aja, Bang. Ya kemungkinan sih itu. Soalnya kan kalau di situ kerjanya apa sih, kayak ngirim-ngirim barang gitu kan gue tahu. Ya mungkin rasa customernya diambilin atau gimana. Berarti di situ kerja cuma saingan cuma dia doang. Dia doang. Berarti curiganya ke situ. Nah itu. Ya mungkin gua kenapa lah. Selama ini gua baik-baik aja. Tapi waktu sakit itu pernah nggak ini apa? Berobat ke rumah sakit gitu? Kalau masalah berobat sih, gua berobat pas ya kan badan gua pada pegal-pegal semua kan, pada bukan ya kalau kecapean ya normal lah. Gua kan kalau capean balik langsung tidur, besoknya kerja lagi biasa lagi. Oh ini beda banget, sampai meriang banget gitu kan, sakit banget lah semua badan. Gua berobat dan di dokternya itu bilang kamu nggak kenapa-napa katanya tuh. Masa iya, kata gue teh, badan gue kayak gini nggak kenapa-napa. Iya katanya nggak kenapa-napa kamu mah. Terus dari situ udahlah dikasih obat, gue minum obat lah, udah beres lah itu. Alhamdulillah udah agak mendingan. Gue kerja lagi, kan ada cabang lagi lah di sebelah, saingan baru mungkin. Nah, dari situ terus si saingan itu nggak tahu main apa, nggak tahu, ada pernah ke tempat kerjaan kayak ngasih barang. Barang apa tuh? Barangnya itu kayak gimana ya, bentukannya kayak pocong gitu tapi kecil gitu. Maksudnya itu nemu di tempat kerja saya gitu. Gitu. Ketemunya tuh siapa yang nemuin? Saya yang nemu pribadi. Ketika lagi apa tuh? Saya itu lagi beres-beres barang. Kata gue apaan ini ya? Gue kepo kan orangnya. Gue buka, emang dalamnya itu kayak paku, pasir, terus kayak apa sih? Apa namanya tuh? Kayak rambut gitu, putih. Itu mungkin gue jadi merinding gini ya. Bisa jadi itu kali ya yang dinamain santet itu ya? Ya bisa jadi. Itu bentuknya kayak pocong gitu? Kayak pocong gitu. Seukuran gimana tuh? Kecil itu, seukurannya gimana ya? Ya nggak panjang lah, cuma segini paling. Cuma pas dibuka dalamnya paku. Nah paku kayak pasir lah. Terus yang gua nggak tahu kan, gua bodoh banget dalam agama ya. Itu ada apa sih? Ada Arab. Ada tulisan Arab. Ada tulisan Arabnya itu. Gua nggak bisa baca. Terus gimana tuh bacanya? Setelah nemu apa sih santet itu yang berbentuk pocong itu, gimana tuh kelanjutannya? Reaksi masalah kerjaan. Di masalah kerjaan? Ya masalah kerjaan emang dibilang ngedon. Langsung down semua kerjaan. Tapi kalau ke Mas Dionnya? Kalau ke saya, apa ya dibilangnya? Atau biasa? Sedih kalau diceritain mah. Kenapa tuh? Ya gimana ya? Ya udah kerjaan ngedon, terus ke sayanya gimana? Saya pernah itu pas kejadian itu balik. Pas balik itu saya pingsan lah di situ. Di tempat di mes gua, tapi udah gua balik, udah beres-beres, gua pingsan, gua sehari nggak bangun. Sehari nggak bangun. Diteleponin nggak diangkat-angkat. Malamnya bos saya ke mes lah, cek, dia bangunin. Gua nggak sadar dari situ. Kenapa kata gue? Gua sadar tuh nanya kenapa, maksudnya gitu kan. Kok kayak gini banget? Sedangkan kerjaan kayak gini doang, katanya. Kok sampai segininya sih? Oh jadi sangkaan bos mah kecapean mungkin ya? Kecapean.
buat tidur seharian mungkin bilangnya gitu. Padahal si Bang Dionnya ini memang keadaan gak sadar gitu. Nggak sadar, kayak apa sih, gimana ya, kayak bawa alam lah, beda alam lah gua tuh. Udah ya. Sampai segininya ya. Terus gimana gitu? Yang pas beda alamnya itu ya kayak gitulah, bilangnya kamu jangan kerja di sini, udahlah katanya. Itu seolah-olah kayak mimpi, tapi gimana gitu? Iya kayak mimpi, tapi kayak nyata. Ternyata. Pokoknya kamu udah jangan kerja di sini, kamu pulang aja kalau emang kamu nggak mau kedepannya lebih buruk dari ini. Begitu. Gua sampai nangis dari situ, segitunya kata gua teh. Terus setelah Bang Dion tahu seperti kejadian seperti itu, Bang Dion memutuskan seperti apa nih ke depannya? Kalau kedepannya saya masih tetap masih kerja di situ lah, karena kan apa sih dibilangnya gua nggak cari masalah di situ. Ya. Ya mungkin apa sih, kalau orang niat kerja baik-baik nggak bakal lah kedepannya gitu kan. Kalau nggak secara nyantet nggak tahu lah. Tahu. Tapi Bang Dion juga tidak menyalahkan ke suatu orang ya, atau suatu apa sih saingan bisnis atau Iya, kerja gitu ya. Enggak menyalahkan, cuman Enggak lah. heran aja kok sampai segininya gitu ya. Nah terus Bang Dion itu setelah terjadi kayak gitu sama ada gak sih sama-sama tetangga ini masih biasa-biasa aja apa gimana? Kalau masalah tetangga gitu kan, alhamdulillah Masih biasa-biasa. masih biasa-biasa aja, Nggak ada salah apapun. nggak ada, aman. Dari situ ya sekarang sampai sekarang, alhamdulillah nggak ada apa-apa, Nggak apa-apa. nyaman aja kerja tuh. Walaupun- Malah sekarang dibilangnya naik menaik, Oh sekarang lagi naik. lagi naik sekarang, alhamdulillah. Ya, mungkin awalnya Bang Dion ini pasti dijolimin terus, apa sih banyak banget rintangannya, banyak banget cobaannya gitu. Tapi kesininya saking sabarnya, alhamdulillah sekarang Bang Dion kerjanya maju, sukses. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ada yang mau disampaikan lagi? Udah sampai situ aja. Udah sampai situ aja. Gitu. Oke, terima kasih Bang Dion ya, udah berbagi ceritanya di sini, udah berbagi pengalaman Bang Dion ketika lagi bekerja sampai terjadi musibah digangguin makhluk gaib seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya yang nonton, agar lebih waspada, lebih hati-hati lagi terhadap di sekitar kita, gitu ya. Oke, paling gitu aja Bang Dion. Terima kasih ya udah mau datang ke acara kita. Terima kasih juga udah mau berbagi cerita pengalaman mistisnya di acara ini. Mudah-mudahan kedepannya Bang Dion lebih sukses lagi, Amin. Dia lagi ya Bang Dion ya. Nah untuk kalian semua yang mempunyai pengalaman mistis, kalau untuk kalian berkenan untuk menceritakan pengalamannya di acara kita, di acara Kilas Balik Misteri, silakan hubungi langsung di email atau WhatsApp di bawah ini. Oke, paling gitu aja. Terima kasih, Bang Dion. Oke. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.